Netflix lagi-lagi mengeluarkan film baru. Kali ini adalah drama action thriller kali ya, mungkin lebih tepatnya. Judulnya adalah Beckett. Bener, ini nggak ada artinya karena ini nama orang. Iya. Beckett ini diperankan oleh John David Washington ya. Jadi Beckett yang lagi liburan di Yunani sama pacarnya ya. Namanya? Siapa namanya? Aku juga nggak tahu. Oh iya bener, April. Dia diperankan oleh Alicia Vikander ya. Sayang bentar doang gitu ya. Iya. Sampai akhirnya mereka ini kecelakaan gitulah. Dan akhirnya si Beckett dirawat di klinik setempat. Tapi tiba-tiba dia jadi dikejar-kejar sama polisi. Karena dia sendiri nggak tahu dia dikejar sama apa gitu ya. Dan karena apa gitu ya. Menarik nih, ini yang aku suka. Karena dia ini orang biasa. John David Washington di sini tuh ya udah turis Amerika gitu ya. Nggak bisa berantem. Nggak bisa ngapa-ngapain lah. Maksudnya bukan petarung gitu ya. Bukan kayak di Tenet ya. Bukan. Dia ini kayak yang bucin gitu lah ya. Karena kan dia cinta banget sama pacarnya. Bahasanya kita nggak tahu. Si Beckett kasihan banget deh pokoknya. Ya pokoknya di sini Beckett tuh clueless gitu ya. Iya. Dan dia kayak melanglang buana gitu dari pegunungan sampai kota gitu ya. Iya. Bagus sih. Ini mungkin lebih ngeliatin landscape Yunani ya, menarik juga karena beberapa latarnya asik sih aku ngeliat gitu ya. Kayak ada reruntuhan yang Yunani banget gitu ya. Batu-batu itu. Batu-batu kayak landmark gitu. Terus ada kayak daerah perbukitannya sampai akhirnya perkotaannya gitu yang benar-benar. Iya. Yang kayak di Dago lah kalau kalian ke Bandung. Tetap ya. Gini-gini. Biasanya kan luka-luka yang heboh terus mereka masih bisa lari-lari ya. Kalau di sini tuh aku sukanya dia lukanya realistis. Jadi lukanya kayak ketembak di tangan ya wajar lo masih bisa lari atau patah di tangan. Atau pas lo berantem jarinya dipatahin. Jadi kayak masih gitu-gitu loh. Memungkinkan gitu emang lo masih bisa lari. Kalau misalnya lo udah ketembak di perut, di dada segala macam masih bisa kabur-kaburan tuh kayak udah sering liat yang kayak gitu dan masa sih gitu. Dua teman ceweknya itu yang siapa deh? Yang orang Yunani lah ya. Yang bisa bahasa Inggris itu yang nolongin dia itu juga orang baru ketemu terus nolongin sebatas itu. Ya nggak sih kayak lo numpang ayo numpang terus atau pas dia diserbu ke tempat apa sih kayak perpustakaan itu loh yang di bawah. Terus kayak cuma ngalang-ngalangin doang. Jadi bukan yang kayak lu mati-matian belain orang yang baru lu kenal gitu kan. Yang pas terakhir ngikutin ke parkiran juga kan dia cuma kayak memantau gitu, bukan yang tiba-tiba nolongin gitu. Ngambil senjatanya atau ikutan berantem atau apa tuh enggak gitu. Jadi kayak lu cuma ngeliat terus kayak gitu loh. Itu aku suka sih. Mungkin momen-momen thrillingnya ini beberapa part ada yang kurang dapet sih kalau kata aku gitu ya. Jadi si Beckett dikejar siapa gitu, itu seru sih gitu. Cuman kayak habis lolos dikejar lagi gitu ya, terus suka ada ditambah musik-musik jazz gitu anjir yang kayak drum gitu ya. Jadi kayak offbeat sih, tapi aneh juga sih treatment kayak gitu ya. Bener bisa nggak sih polisi main tembak-tembak gitu? Bisa aja kali. Serius? Nanti kan dia tinggal bilang saya membela diri. Jadi di sini tuh kayak polisi main tembak aja. Iya, tapi kan di sini juga dijelasin polisinya bukan polisi benar. FYI kalau polisi di Yunani itu nggak boleh berjenggot sebenarnya. Iya, kenapa? Emang aturannya. Berarti kelihatan dia bukan polisi. Jadi ini kayak goofy gitu loh. Iya. Agak predictable sih ya, karena aku tahu Beckett ini pasti tidak akan lolos dengan mudah gitu. Jadi ketika dia nyampe ke Kedubes juga kayaknya enggak mungkin semudah itu gitu. Dan emang bener gitu karakter si Boyd Holbrook kalau nggak salah yang mainnya gitu ya, kelihatan banget gitu. Iya kelihatan banget. Elemen kejutannya kurang gitu ya. Iya sih. Maksudnya di Kedubes ternyata sesimpel itu gitu. Di situ sih ketebak sih kalau ini jahat. Di mobil, di bagasi anak itu dibawa. Kenapa dibawa sih? Nggak ngerti sih ya itu. Mungkin itu karena permudah gitu nggak sih? Kan di akhir diceritain kalau emang yang nyulik mereka itu kayak mafia gitu kan. Dan emang mungkin orangnya cuman bertiga itu kali yang ngurusin gitu, maksudnya nggak ada lagi timnya gitu. Jadi mungkin daripada bingung deh bawa aja. Itu kayak buat apa? Biar kelar semua kali ya pas di akhir. Iya kan. Semuanya kelar gitu ya dengan lompatan maut Beckett gitu ya. Yang gue sebagai orang biasa aja kayaknya nggak berani gitu ya. Tapi kalau mau ngomongin Beckett sama pacarnya gitu ya, karena kan di sini dia cinta banget sama pacarnya, aku sih merasa di awal kayak nggak dapet aja sih. Iya sih. Kurang gimana ya, udah mah agak lama gitu ya di awal hubungan mereka itu kayak di highlight gitu, tapi kayak pengen ngeliatin mereka intim tapi enggak dapet. Susah gitu aku ininya apa
jatuh hatinya gitu Iya, maksudnya. kayak nggak believable ya. Si intrik politiknya juga kataku harusnya bisa lebih dikuak lagi, tapi itu bagus sih, nggak terlalu banyak dapat informasi ini siapa gitu, tapi tahu gitu itu yang ngomong di mimbar gitu ya, terus ada suara tembakan, ada yang mati gitu ya, tapi nggak pernah diliatin gitu ya, jadi kayak semuanya itu ada di background gitu loh. Iya, iya, iya. Kejadian-kejadian politik yang memicu si Beckett dikejar-kejar gitu, tapi kayak sambil jalan gitu ya sih, tapi kita ngerasain gitu, ada demonstran kayak Nah gitu-gitu. itu sih yang bagus ekstrasnya. Jadi kayak bener-bener ada di tengah-tengah Iya. situasi itu gitu. Walaupun sebenarnya kan terakhir ternyata ini bukan politik masalahnya, ini masalah mafia aja gitu ya. Anjir. Kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk Beckett? Aku kasih 6,8. Jaket kuning. Jaket kuning. 10. Kenapa harus jaket kuning? Kan dia ngambil jaket bapak-bapak itu. Iya. Flanel kali. Aku juga 7 aja lah ya. Suasana Yunaninya menolong aku lah untuk Iya, bisa nonton film ini sampai habis gitu. Kalau ngomongin film politik lebih suka Nayatu. Iya, bener. Karena kita sama-sama ya itu ya temanya. Sama-sama soal orang biasa yang terjebak dalam situasi politik gitu ya. Iya. Coba kalau Anda udah nonton Nayatu dan Beckett, lebih politikal mana anjir. Seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Sinekrip dan Beli kaosnya Sinekrip dan oh iya ada Twitternya follow Sinekrip. Twitter Sinekrip. Iya benar-benar. Silakan jangan lupa ya. Namanya juga sama Sinekrip cuman pakai underscore doang bawahnya. Yes. Oke kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.